Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah amma ba'du. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, materi yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini adalah mengenai Khulafaur Rasyidin. Ya, pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa menjelaskan nilai perjuangan, kemudian kepribadian, keistimewaan Khulafaur Rasyidin sebagai penerus dan pejuang Nabi kita Muhammad SAW. Baik, bicara Khulafaur Rasyidin berarti kita berbicara orang-orang hebat sepeninggalan Rasulullah SAW yang mempunyai kontribusi besar bagi perkembangan peradaban Islam, seperti Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Kemudian apa sih keistimewaan mereka sehingga mampu mencatatkan sejarah dalam perkembangan Islam? Baik, kita mulai yang pertama yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 573 Masehi. Lebih tepatnya, beliau lahir 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan nama asli Abu Bakar sendiri adalah Abu Quhafah. Abu Bakar Siddiq ini merupakan salah satu daripada as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, Masya Allah, seluruh hartanya, jiwa dan raganya rela ia korbankan untuk membela agama ini. Ia diberi gelar oleh Rasulullah As-Siddiq, yang benar atau yang membenarkan, karena beliau salah satu orang yang membenarkan perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Bayangkan saat itu ketika Rasulullah SAW bercerita kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa Rasulullah selesai melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjut ke Sidratul Muntaha dalam jarak tempuh yang begitu jauh, hanya sepertiga malam saja. Tentu orang-orang saat itu kafir Quraisy tidak mempercayai. Akan tetapi, Masya Allah, satu-satunya yang meyakini, membenarkan bahwa Rasulullah SAW itu melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, yaitu Sayyidina Abu Bakar, sehingga diberi gelar oleh Rasulullah As-Siddiq. Semasa kepemimpinan beliau, umat Islam mengalami berbagai macam cobaan, mulai dari banyak orang-orang yang murtad, kemudian orang-orang yang enggan membayar zakat, kemudian juga ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Namun dengan kebijaksanaan beliau, kemudian ketegasan beliau, semua masalah itu dapat teratasi. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab, mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau lahir di kota Mekah, tepatnya di suku Bani Adi. Sebelum masuk Islam, beliau sangat-sangat ditakuti oleh umat muslim ya, karena kebengisannya, kegagahannya. Namun begitu beliau masuk Islam, justru sebaliknya, orang-orang kafir lah yang sangat takut kepadanya karena kegagahannya ya, kemudian semangatnya beliau dalam membela agama Islam, sehingga beliau dijuluki oleh masyarakat umat muslim sebagai singa padang pasir. Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan gelar Al-Faruq ya. Jadi beliau ini mampu membedakan, memisahkan mana hak, mana batil, mana haram, mana halal, mana baik, mana buruk ya. Beliau juga begitu sangat-sangat tegas kepada orang-orang kafir. Namun hati beliau ini sangat lembut ya, terutama kepada orang-orang muslim, pada orang-orang yang baik, yang menjalankan syariat agama dengan baik, sangat lembut. Bahkan di saat kepemimpinan beliau ini lebih mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadinya ya. Lebih baik beliau makan tidak enak, tidur di lantai, daripada harus makan enak, tidur di istana, sementara masyarakatnya menderita. Masya Allah, kepemimpinan beliau ini. Nah, selanjutnya khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau ini pembisnis ulung, pembisnis hebat, orang yang kaya raya, namun dermawan, suka berbagi, suka memberi. Dia tidak akan pernah segan untuk mengeluarkan seluruh harta-hartanya demi kepentingan umat Islam. Kedermawan beliau, Sayyidina Utsman bin Affan ini, beliau pernah membeli sumur dari orang Yahudi seharga 200.000 dirham atau setara dengan 2,5 kg emas saat itu. Kemudian diwakafkan untuk umum, untuk orang-orang sekitar. Bahkan beliau ini pernah menghibahkan 1.000 unta, 70 kuda ditambah 1.000 dirham untuk keperluan perang Tabuk. Bahkan beliau pernah menyumbang ribuan kantung gandum
yang diangkut oleh 1000 unta, kemudian dibagikan kepada masyarakat miskin yang terdampak bencana kekeringan saat itu. Masya Allah kedermawanan beliau ini. Sayyidina Utsman bin Affan ini merupakan khalifah yang beruntung ya, karena beliau menikahi putri kedua dan putri ketiganya Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Hal inilah yang menjadi beliau ini mendapatkan julukan Zunnurain, yaitu seseorang yang memiliki dua cahaya. Masya Allah. Selanjutnya khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini sepupunya Nabi kita Muhammad SAW. Nama asli beliau Haidar bin Abu Thalib. Orang kedua yang mempercayai kerasulan Nabi setelah Siti Khadijah. Beliau sejak kecil diasuh oleh Nabi. Ketika hijrah ke Madinah, ia dinikahkan oleh Siti Fatimah yang merupakan putri Nabi kita Muhammad SAW. Di usia remaja, sejak wahyu pertama turun, beliau ini banyak belajar langsung kepada Rasulullah SAW, sehingga menjadikan beliau ini orang yang sangat cerdas, berani, kemudian sabar. Sehingga Rasulullah SAW ini mengatakan, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Saya ini kotanya ilmu, sedangkan Ali ya adalah pintu gerbangnya. Masya Allah. Nah, itulah keempat Khulafaur Rasyidin, para pejuang, penegak, penerus agama Islam dengan berbagai macam keistimewaannya. Abu Bakar dengan kebijaksanaan dan ketegasannya, Umar dengan keberanian dan kelembutan hatinya, Utsman dengan kedermawanannya, Ali dengan kecerdasan yang dimilikinya. Semoga dari keempat sifat-sifat Khulafaur Rasyidin yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan pelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.